Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di seri tutorial pemrograman Structured Text PLC menggunakan Codesys. Di video sebelumnya kita telah membahas fitur-fitur yang tersedia di Codesys ini ya. Dan kita jadi tahu bahwa ternyata banyak fitur yang mempermudah kita dalam melakukan pemrograman menggunakan PLC. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi nanti teman-teman coba gali sendiri ya dengan berjalannya waktu. Ini udah cukup mempermudah apa yang teman-teman jika teman-teman ingin memulai memprogram dengan Codesys. Nah, untuk hari ini kita akan langsung mencoba membuat program. Jadi sebelum itu kita perlu tahu tipe data dan operator. Jadi tipe data itu variabelnya, misalnya kalau di Arduino itu variabelnya apakah double, float, uint, int dan sebagainya. Itu kita kalau di sini tuh gimana sih, kalau di Codesys itu bagaimana. Nah, saya akan jelaskan tipe datanya dulu ya. Kita coba. Nah, yang pertama kita udah ada ini, di sini ada DIN ya. Itu salah satu tipe data integer. Nah, ini untuk integer ya. Oke, ada DIN, ada misalnya di sini kita buat A gitu ya, A aja. Itu ada int, lalu ada B itu uint, lalu ada C itu oke, ini aja dulu deh. Jadi ada DIN, di sini double integer ya. Jadi kalau integer itu 1 byte, ini 2 byte. Oh sorry, ini 4 byte, di sini 2 byte. Nah, ini 2 byte tapi dengan unsigned ya. Nah, terus ada juga tipe byte ya. Ini untuk byte. Nah, selanjutnya untuk pecahannya itu real ya, kita bisa sebut, atau floating. Nah, itu deklarasinya kita mulai dari D itu real, lalu ada E itu L real. Nah, sebenarnya 2 aja ini udah cukup. Real itu 1, kalau L real 2 kalinya real ya. Dia jauh lebih besar ini ya, presisinya di float itu. Nah, terus selanjutnya ada tipe data itu apa? String ya, ada string. Nah, kita coba F string selayaknya seperti di C++ dan lain sebagainya. String ini ya isinya char ya, char yang dalam bentuk sebuah array yang sudah tergabung, itu string. Lalu ada tipe data array, kita coba array. Array itu deklarasinya seperti ini, fg ig 2 array. Terus range-nya kita perlu deklarasi range-nya 1 itu berarti dia indeksnya ada 1 2 3 4 sampai 100. Nah, berarti ada 100 data ya. Array of. Nah, array dari variabel real. Nah, array 1.100 of real. Nah, selanjutnya ini ada yang penting ya, ketika nanti teman-teman sudah terjun ke hardware itu kita ada assign point ya, kita assign
semacam pointer yang intinya kita punya menuju ke satu titik yang sama, satu address yang sama gitu. Misalnya di sini ya ada Modbus TCP di IW0, kita bisa declare gini. Karena dia tipenya harus sama ya. Tipenya di sini adalah Word, tapi kita bisa ganti ke UIN. Kita bisa pakai UIN H UIN bukan H at persen IW0 titik 2 dia tipenya UIN. Ini artinya H ini dia punya address yang sama dengan persen IW0. Nah, konsekuensinya apa? Kalau IW0 ini berubah nilainya, misalnya IW0-nya naik, maka variabel H ini juga ikut naik. Kalau variabel H naik, IW0 ini juga akan berubah gitu, naik juga. Ini mempermudah kita, jadi kita tidak perlu menulis persen IW0 berulang kali, karena kita setelah itu kita bisa menulis H gitu, di mana-mana. Gitu ya. Selanjutnya basic assignment-nya ini, pakai ini. Kita basic assignment ya. Ini berarti count sama dengan count plus 1. Atau kita yang sederhana-sederhana dulu. Kita beri nilai B sama dengan 10 gitu. Kita pakai titik 2 sama dengan itu, nanti nilai B akan kita beri 10. Nah, ini 10. Oke. Selanjutnya ada if statement-nya. Di if-nya kita pakai if. Nah, kita coba jika count-nya variabel count count lebih besar dari 20.000, then B sama dengan 5. Nah, oke, kita running. Yes. Nah, di sini karena ini lebih dari 20.000 ya. Ini 200.000. Maka B-nya akan berubah jadi 5. Ada if, terus di sini kondisinya, jika kondisinya terpenuhi maka then yang di sini akan dieksekusi. Jika tidak terpenuhi, kita bisa menambahkan else di bawahnya. Nah, itu. Kita beri nilai B-nya 7. Oke. Jika tidak terpenuhi, dia akan ke sini. Tapi ini terpenuhi ya. Lanjut aja, untuk selanjutnya ada for loop ya. Kita kasih for. Di sini for i sama dengan, nah, kita pakai variabel yang ada aja, a sama dengan 1 to 100 do kita lakukan B-nya sama dengan A gitu ya. Oke, berarti di sini karena ini for ya. Sedangkan ini satu rangkaian yang kita panggil sekali, maka for ini akan selalu akan ada di ujung gitu. Makanya for ini lumayan jarang saya pakai karena dia akan selalu kalau tampil di sini nih udah 100, dia kan menjalankan di for ini 1 2 3 4 sampai 100, baru dia lanjut looping ke atas lagi. Nah, di sini 100 terus. Tapi for pengerjaannya kayak gini.
dia cocok untuk yang kita tidak perlu pantau. Misalnya ada operasi integral yang kita nggak perlu pantau, udah yakin gitu, nggak apa-apa pakai for. Nah, untuk yang kita mudah untuk bacanya itu biasanya kita pakai case. Nah, case ini case misalnya kita case B of. Nah, kalau B-nya ini cocok case of B5, maka kita lakukan C ya di sini sama dengan 10 gitu. Kalau case-nya dia 7, maka C sama dengan 20 gitu. Udah? Taran. Oke, B-nya 100. Oh iya, karena ada for ini tadi ya. Kita komen dulu coba di sini. Nah, ini enaknya ketika kita menggunakan CodeSys, itu kita tahu, oh ternyata tadi di sini perubahan pertamanya. Kita tahu errornya di situ. Nah, di sini 5, kalau 5 maka C-nya 10. Dia masuk ke sini. Nah, for juga bisa dibuat ke dalam case atau ya case ya, paling enak case. Dia tahu prosesnya di mana. Terus ada type conversion-nya. Coba type conversion. Konversi. Misalnya teman-teman punya sensor. Itu kita baca kan pasti di sini tipenya integer ya. Di sini itu integer. Nah, dia padahal perlu kita konversi ke real gitu. Untuk presisinya dapat ini perlu kita bagi 15 gitu untuk dapatkan nilai floatnya yang benar. Nah, misalnya sensor suhu gitu kan, dapatnya integernya itu 10.000 gitu. Padahal aslinya 21, berapa. Nah, itu kita setelah sebelum kita bagi, kita konversi dulu. Misalnya kita konversi dari Uin to real ya, ini yang paling umum. Itu D misalnya sama dengan kita kan B ya tadi ya Uin ya. Uin to real. Nah, artinya Uin ke real dari B ya. Baru setelah itu kita bagi atau tambah. Nah, kita bagi aja, bagi 10 gitu. Nah, dia 0,5. Kalau ini tidak kita konversi, nanti hasilnya 0 karena dibulatkan ya, 5 dibagi 10. Kalau dia bukan tipenya real, dia akan langsung dapat floor-nya, bulatkan ke bawah. Sepertinya sekian aja. Ini adalah panduan utamanya ya. Kalau teman-teman sudah bisa melakukan ini, sebenarnya pemrograman apapun bisa teman-teman lakukan karena program serumit apapun pasti di dalamnya berisi if, case, for, itu semua. Ketika teman-teman sudah tahu caranya menulis itu, ya teman-teman bisa tinggal memikirkan bagaimana algoritma yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang teman-teman nanti hadapi dan perlu dipecahkan gitu ya. Selanjutnya kita akan coba buat timer. Kita buat timer. Itu dia bentuknya function block. Kita buat timer sendiri. Nah, timer ini nanti yang akan jadi tulang punggung karena kita tipenya itu bukan satu kali run tapi kita looping terus menerus, maka perpindahan antara kondisi itu semuanya mayoritas itu sangat bergantung dengan timer. Nah, kita akan coba di situ sebelum kita nanti terjun betul-betul membuat sebuah program yang bisa running
Nanti kita simulasikan ada visualisasinya di episode mendatang ya. Nah ini timer ini akan jadi tulang punggungnya gitu ya. Cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.